Kejutan terjadi di bursa transfer Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Jika klub-klub elit Indonesia merekrut para pemain berlabel bintang, Persebaya malah sebaliknya. Setelah kehilangan pilar utamanya seperti Taisei Marukawa, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya, manajemen Bajul Ijo malah mengumumkan perekrutan Leo Lelis di akun Instagram resmi klub, Kamis, tanggal 7 April tahun 2022. Padahal bek asal Brasil itu gagal membantu Persiraja dari jurang degradasi di BRI Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022. Tentunya pengurus dan tim pelatih Persebaya punya pertimbangan matang untuk memboyong bek berpostur 189 cm itu. Kegagalan Persiraja memang tak bisa dibebankan seluruhnya di pundak pemain berusia 28 tahun itu. Terlemparnya Laskar Rencong ke Liga 2 mendatang karena kesalahan kolektif. Berikut ulasan bola.com terkait kepantasan Persebaya mengikat Leo Lelis di musim depan. Dari sisi usia, Leo Lelis sangat layak berbaju Persebaya. Dengan umur 28 tahun, fisik dan mental seorang pemain menuju kematangan. Kelebihan ini telah ditunjukkan Lelis di lantak laju. Sayang kualitas individu yang dimiliki Lelis tak didukung bek-bek lokal Persiraja. Intinya, bek yang ada tak mampu mengimbangi sepak terjang Lelis. Kematangan dan ketenangan itu membuat Lelis didaulat sebagai kapten tim, ketika kapten utama Persiraja Devri Rizky berhalangan tampil. Pertimbangan Persebaya memboyong Leo Lelis tentu saja berdasar statistik penampilannya semusim lalu. Karena dia jadi andalan utama, Lelis pun sering unjuk kebolehan untuk mengawal benteng Persiraja. Catatan musim kemarin, dia tampil sebanyak 29 pertandingan dengan 2 gol. Lelis hanya absen sebanyak 5 partai akibat 7 kartu kuning yang dikoleksinya dan cedera akibat kelelahan dalam jadwal yang sangat padat. Sebagai debutan, menit bermain yang dimiliki Leo Lelis cukup baginya sebagai modal untuk memahami karakter dan atmosfer sepak bola Indonesia. Persebaya makin solid, bergabungnya Leo Lelis diprediksi bakal membuat pertahanan Persebaya makin kokoh. Pasalnya, tim ini juga memiliki bek-bek lokal mumpuni seperti Koko Ari dan Rizky Ridho. Apalagi Persebaya juga mendatangkan M. Zainuri dari Persela yang telah terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Pelatih Aji Santoso dan asistennya, Bejo Sugiantoro, sebagai mantan pemain belakang timnas Indonesia, tentu lebih tahu sosok pemain asing seperti apa yang dibutuhkan Persebaya. Status Persebaya Surabaya sebagai pabrik timnas Indonesia bukanlah isapan jempol belaka. Terbaru, hal itu terlihat dari jumlah pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2021. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, baru saja mengumumkan 29 nama untuk menjalani TC di Korea Selatan. Dari daftar itu, Persebaya menjadi klub terbanyak yang menyumbangkan pemainnya hingga 5 orang sekaligus. Kelima pemain tersebut, yakni duo kiper Hernando Ari dan Andika Ramadhani, Rizky Ridho, Koko Ari Araya, serta Marcelino Ferdinand. Bahkan sebenarnya daftar ini sedikit menyusut lantaran Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto hijrah ke Persib Bandung. Sementara itu, Persija Jakarta menjadi klub kedua yang paling banyak menyumbangkan pemain ke timnas Indonesia U23, Syahrian Abimanyu, Rio Fahmi, Braif Fatari, dan pemain baru, Firza Andika, menjadi perwakilan Macan Kemayoran. Tak hanya mengandalkan pemain-pemain yang mentas di kompetisi lokal, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut juga memanggil para pemain yang berkompetisi di luar negeri untuk pemusatan latihan timnas Indonesia U23. Dalam beberapa tahun terakhir, mulai banyak pemain yang berani menantang dirinya di luar Indonesia. Walaupun belum mendapatkan tempat utama di timnya, nama-nama ini masih sangat mumpuni sehingga layak dipanggil timnas Indonesia U23. Keenam pemain itu adalah Asnawi Mangkualam Bahar, Ansang Greeners Korea Selatan, Elkan Bakngot, Ipswich Town Inggris,
Sadil Ramdhani, Sabah Malaysia, Pratama Arhan, Tokyo Verde Jepang, dan duo Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, FC Nika Slowakia. Sayangnya, dari ke-6 pemain mancanegara itu, Sadil Ramdhani dipastikan tidak bisa hadir dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U23. Sabah FC disebut-sebut tidak memberikan izin bagi mantan pemain Persela Lamongan itu untuk berangkat menjalani TC. Setiap klub pemilik memang berhak mencegah pemainnya berangkat jika pemanggilan pemain tidak sesuai agenda FIFA. Apalagi dengan TC yang cukup lama, klub berjulukan The Rhinos tentu akan sangat kehilangan jasa pemain berusia 23 tahun. Sejak Timnas Indonesia ditangani Sintayong, Sadil Ramdhani sama sekali belum pernah merasakan tangan dinginnya. Kali ini pun, ia harus mengubur impian tersebut.